Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih tetap semangat karena ini merupakan presentasi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Fida Afelia Santi dari SMA Negeri Warunanala, Jawa Timur. Ibu Fida merupakan guru bahasa Inggris dan sekarang akan mempresentasikan tentang penggunaan WebEx. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Fida. Silakan Ibu Fida. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan Cisco Webex dalam pembelajaran. Sebenarnya dengan Bapak Ibu sudah berada di webinar ini berarti sudah mampu menggunakan Cisco Webex atau setidaknya sudah mengenal apa itu Cisco Webex. Nah, secara spesifik pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana pemanfaatannya dalam pembelajaran. Bapak Ibu, sebelum kita memiliki virtual class atau mengadakan kelas secara virtual, ada baiknya kita tahu dulu beberapa hal yang harus disiapkan dan apa saja sih yang bisa dilakukan di kelas virtual ini. Salah satunya yang harus dipersiapkan adalah dengan mendownload aplikasi. Nah, Webex ini salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk virtual class. Dengan adanya aplikasi semacam ini, guru dan siswa bisa bertemu di mana saja dan kapan saja. Kita juga bisa saling berkirim pesan melalui fitur chat. Kita bisa mengatur siapa saja participants atau siswa yang bisa menjawab pertanyaan misalnya atau presentasi melalui fitur mute. Kita juga bisa mengakomodir bagi siswa yang kebetulan berhalangan hadir saat itu atau siswa yang mungkin kemampuan pemahamannya masih kurang. Kita bisa meminta mereka untuk playback dengan cara kita merekam pertemuan virtual kita sehingga di lain kesempatan mereka bisa memainkan ulang. Nah, kenapa sih kita memilih menggunakan Cisco Webex ini? Selain karena ada fasilitas gratis di sana, kita juga bisa mengakomodir sampai 100 participants, lebih dari cukup untuk ukuran kelas kita selama ini. Nah, selain itu kita juga bisa mengadakan virtual meetings secara berulang-ulang, unlimited numbers. Dan sebagai tuan rumah, kita bisa memprotek atau mengatur pertemuan kita agar tidak terbuka untuk semua orang. Jadi kita bisa memasang password di sana dan kita bisa mengadakan pertemuan selama 50 menit. Saya rasa itu cukup untuk 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran kalau hitungan kita kan 45 menit. Untuk mereka yang registrasi Cisco Webex ini sebelum bulan Maret Februari ke belakang bisa menggunakan Cisco Webex ini untuk 24 jam, jadi sangat luas. Namun bagi kita yang masih baru mengenalnya, antara bulan Maret 2020 ke belakang ini kita dibatasi untuk tiap pertemuan sepanjang 50 menit. Nah, Cisco Webex ini juga smooth ya, jadi tidak terlalu banyak adanya lag atau masalah. Namun lagi-lagi itu sebenarnya kembali kepada kekuatan internet di daerah masing-masing. Nah, sebagai tuan rumah di Cisco Webex ini kita bisa men-lock atau me-unlock peserta. Jadi kita bisa menentukan membagi peran, kapan siswa itu bisa berpartisipasi di kelas, kapan mereka bisa mute atau bisa mendengarkan penjelasan dari siswa yang lain. Kita juga bisa mengontrol mungkin jika ada partisipan luar yang sebenarnya bukan bagian dari kelas kita bisa expel atau bisa memindahkan, mengeluarkan dari kelas kita. Nah, Cisco Webex ini juga bisa digunakan dengan alat-alat yang berbeda, tidak hanya melalui laptop, tapi juga bisa diakses melalui cellphone atau smartphone.
Nah, dengan Cisco Webex ini kita bisa mempertemukan antara guru dan siswa bersama dalam suatu waktu dan kapanpun. Selanjutnya ada setidaknya 3 hal utama yang bisa kita lakukan melalui Cisco Webex ini. Selain kita bisa melakukan virtual class seperti yang saat ini sedang kita lakukan, virtual meetings, kita juga bisa mengatur pembelajaran dalam bentuk project based learning, di mana kita bisa membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan suatu project dan untuk mempresentasikan project tersebut. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi bagaimana kita bisa menjalankan project based learning ini di Cisco Webex. Kita juga bisa melakukan cloud sharing, di mana siswa bisa menyimpan presentasinya. Kita juga bisa memberikan materi, misalkan kita memberikan materi reading sebelum pembelajaran. Jadi ada fasilitas fitur cloud sharing di sini. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya Cisco Webex ini tidak ada lagi jarak antara guru dan siswa. Kita hanya cukup klik, 1 klik, 2 klik saja kita bisa bertemu dengan siswa kita dan bisa melaksanakan pembelajaran di sana. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Cisco Webex, bisa langsung menuju ke browser, tinggal menuliskan Cisco Webex di sana dan bisa mendownload aplikasinya. Nanti jika kita klik download akan muncul seperti ini. Ada 2 macam Webex yang ditawarkan, yaitu Webex Meeting atau Webex Team. Apa sih bedanya Webex Meeting dengan Webex Team? Nah, ada setidaknya 3 perbedaan antara Webex Meeting dan Webex Teams. Kalau di Webex Teams, kita bisa chat dulu ke siswa kita. Kita bisa memperingatkan apa saja yang harus mereka kerjakan atau siapkan sebelum bergabung di meetings, dan sesudah meetings pun kita bisa chat siswa kita. Kita bisa memberikan feedback di sana. Di sana juga dilengkapi dengan fitur yang tadi saya jelaskan, cloud sharing. Jadi sebelum kelas kita bisa membagikan materi reading untuk dipelajari siswa. Jadi saat virtual meeting mereka sudah siap. Jadi menurut saya Webex Teams ini yang lebih tepat untuk digunakan dalam virtual learning. Nah, dibandingkan Webex Teams, Webex Meeting sendiri punya keunggulan, yaitu kita bisa connect audio via Call Me. Sedangkan di Webex Teams kita tidak memiliki fitur tersebut. Nah, secara ringkas berikut stepnya, langkahnya untuk mendownload dan menginstal aplikasi Webex. Sebenarnya sama dengan aplikasi online yang lain, dan ini sangat mudah karena di situ sudah ada keterangan step by step cara melakukannya. Kita tinggal klik download, kemudian kita tinggal ikuti petunjuknya. Jangan lupa untuk centang I agree bla bla bla, kemudian tinggal next, klik next dan menunggu proses instalasi. Nah, nanti setelah diinstal akan muncul seperti ini. Sudah langsung nampak di desktop kita. Jika kita mengklik bagian My Personal Rooms, nanti kita akan mendapatkan room links. Inilah yang nanti bisa kita share ke participants atau peserta jika kita mengadakan virtual meetings. Kita tinggal klik start meeting, nanti kita bisa langsung mengadakan meeting saat itu juga. Tapi kita juga bisa mengadakan meeting secara terjadwal atau membuat schedule. Caranya gimana? Kita masuk ke meetings, kemudian kita klik yang schedule. Jangan lupa kita tentukan dulu, pilih dulu waktunya. Kalau di sini di Indonesia yang tertulis adalah Bangkok, Jakarta. Jadi kita pilih klik waktu tersebut. Kemudian kita pilih waktunya, tanggal tepatnya kapan dan jamnya. Jangan lupa untuk memberi judulnya, kegiatannya apa. Jika kita sudah tahu email siswa kita, kita bisa langsung menuliskan who is invited sini. Jadi masing-masing siswa nanti akan mendapat email dari Webex untuk mengingatkan kapan pertemuan atau kelas virtual kita laksanakan.
Tapi jika kita memiliki kelas yang besar, yang tidak mungkin rasanya untuk meng-email satu persatu, kita tinggal men-share link tersebut ke siswa kita. Jadi mereka nanti yang tinggal klik link ini dan terhubung masuk ke virtual meeting kita. Nah, ini penampakannya. Jika kita sudah memulai meetings, kita bisa klik start meeting dan nanti akan tampak gambar kita di pojok kanan bawah. Seperti yang saya lakukan sekarang, kita bisa share screen, kita bisa share konten. Maksudnya apa sih? Kita bisa membagi presentasi kita. Kita bisa mengatur apakah kita mau menunjukkan semua hal yang ada di screen kita, di layar komputer kita. Jika demikian, kita tinggal klik screen one. Tapi kalau kita hanya ingin membagikan presentasi PPT kita, kita tinggal klik yang PPT PowerPoint. Atau kita ingin membagikan file tertentu, kita bisa klik file di sini. Nah, yang menarik, kita bisa memanfaatkan new whiteboard di sini. Ini gunanya sama seperti papan tulis yang ada di kelas in class atau kelas reguler. Jadi kita bisa menggunakan ini, kita tinggal klik dan menuliskan sesuatu atau catatan di sana. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, penggunaan Webex ini sangat mudah asalkan kita berani mencoba. Tinggal kita buka semua fitur-fiturnya di sana dan pelajari di sana. Juga ada poll questions jika kita ingin mengadakan polling dengan siswa, tapi kita harus siap dulu dengan pollingnya. Jika kita klik open poll questions, itu langsung terhubung dengan file polling yang harusnya kita buka. Berikut penampakannya, ini yang pernah saya lakukan meeting, contoh bentuk penampakan jika kita melakukan meeting sama seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, ini yang Webex Team. Kebetulan saya mendownload dua-duanya. Kalau di Webex Team bedanya di sini kita bisa membagi menjadi tim-tim tertentu. Kita bisa membuat tim-tim kecil untuk kelas yang besar di sini, atau kita bisa assign a project. Kita bisa memberikan project ke kelas itu, kelompok-kelompok kecil di kelas itu, dan meminta salah satu sebagai ketua kelompok untuk membuat kelompoknya melalui Webex Team. Nanti kita tinggal masuk di sana, kita memberikan komentar, mengontrol jalannya diskusi dalam Teams, dan juga memberikan feedback di sana. Nah, ini juga ada aplikasi whiteboard sama seperti Webex Meeting. Kita bisa memanfaatkannya untuk memberikan catatan kepada siswa. Dalam virtual meeting, kita juga bisa meminta siswa untuk membuat catatan dengan cara meminta mereka untuk mengklik notes. Di situ siswa bisa menulis catatan-catatan selama pembelajaran dan mereka bisa menyimpannya di documents di komputer masing-masing. Nah, ini jika kita akan mengadakan meeting melalui Webex Teams. Sebenarnya ini sama untuk kelas virtual meetingsnya antara Webex Teams dan juga Webex Meeting. Nah, jika kita memiliki kelas lebih dari satu dan kita masih menghandle satu kelas dan kita ingin memberikan notifikasi ke kelas yang lainnya, kita bisa memberikan notif di sini. Kita bisa mengeset, kita bisa dihubungi misalkan 2 jam kemudian atau berapa kemudian, jadi mirip dengan apa yang ada di notifikasi WA. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting untuk memulai online class ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebenarnya. Sama seperti dengan inline class atau kelas reguler kita harus mempunyai rencana dulu, membuat lesson plan. Kemudian yang membedakan adalah untuk kelas virtual kita harus send meetings invitation atau kita memberikan link untuk bergabung dalam kelas virtual kita. Entah itu melalui email satu persatu atau kita lakukan dengan membagi linksnya. Kemudian kita juga harus merencanakan pre-works, apa yang harus mereka lakukan sebelum bergabung di kelas virtualnya. Jadi saat pelaksanaan kelas virtual itu sendiri karena terbatas waktu, kita bisa langsung menggunakannya untuk kegiatan diskusi atau mengerjakan
suatu project atau mendiskusikan sesuatu atau presentasi. Jadi proses membaca materi, memahami materi itu bisa dilakukan sebelum kelas. Jadi pada saat kelas kita bisa langsung ke arah prakteknya, mengecek pemahaman siswa atas materi yang dibaca dan melakukan kegiatan praktek lainnya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan follow up, memberikan feedback, dan juga menanyakan kira-kira kesulitan apa yang masih ditemui oleh siswa terkait materi. Nah, begitu kita telah memulai kelas virtual, kita sudah menyiapkan segala persiapannya, kita bisa membagi kelas itu menjadi grup-grup yang lebih kecil. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa mengadakan project based learning, di mana satu kelas besar kita bisa bagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil melalui Webex Team. Kita bisa memberikan tugas di sana dan kita bisa mengecek pekerjaan atau jalannya diskusi dan penyelesaian project di tiap timnya. Jangan lupa yang paling penting adalah keep your ear to the ground. Maksudnya bagaimana kita harus terus mendengar atau memperhatikan secara periodik apa yang sudah dilakukan oleh siswa, bagaimana perkembangan mereka, kendala apa yang mereka temui, dan bantuan apa yang bisa kita berikan ke kelompok-kelompok kecil tersebut atau tiap individu tersebut. Nah, berikut tips yang lebih spesifik untuk kelas yang besar dan juga yang kelas yang kecil. Sebenarnya Bapak Ibu bisa mengambil tips-tips ini di websitenya Webex. Nah, untuk yang kelas besar kita bisa membagi ke kelompok-kelompok kecil di Webex Team. Sedangkan untuk kelas yang kecil saya rasa itu lebih mudah. Jadi kita bisa secara individu mengadakan personal meetings melalui virtual. Jadi kita bisa tahu kendala masing-masing siswa secara lebih intensif. Nah, berikut tips yang harus kita bagikan ke siswa. Sebelum bergabung ke kelas, kita harus memastikan semua siswa paham apa yang harus mereka lakukan selama tergabung dalam virtual class. Mereka harus membuat catatan-catatan yang nanti bisa mereka pelajari sesudah kelas virtual berakhir, atau kita bisa mengingatkan bahwa selama mereka tidak berpartisipasi atau tidak mengajukan pertanyaan atau saatnya guru menjelaskan, mereka harus mute atau membisukan mic yang ada di Cisco Webex mereka. Kita juga bisa membagikan kegiatan yang berbeda untuk mengakomodir learning style yang berbeda. Sebenarnya seperti yang kita ketahui dalam perkembangannya, learning style ini sudah banyak ditinggalkan. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada kecenderungan tertentu bagi siswa untuk belajar dengan membaca, atau mereka yang lebih suka mendengar, atau mereka yang lebih suka praktek langsung. Nah, untuk mereka yang membaca, kita bisa memanfaatkan cloud sharing dan juga whiteboard atau papan tulis yang ada di situ. Kita bisa membuat catatan di sana untuk mereka baca. Kita bisa juga menyediakan materi reading sebelum kelas untuk dibaca. Nah, untuk mereka yang suka mendengar, sebenarnya itu mudah dengan virtual meetings ini karena lebih banyak dari mereka akan mendengarkan materi. Untuk mereka yang suka praktek langsung, kita nanti bisa mempraktekkan. Kita bisa meminta siswa untuk berpartisipasi, entah itu merekam demo atau presentasi speaking, mereka bisa secara langsung mempresentasikan, atau kita bisa meminta mereka untuk share screens atau mereka berpartisipasi menjawab pertanyaan melalui Unmute. Oke, untuk grup project sendiri kita bisa berada di page yang sama tanpa harus di room yang sama. Kita bisa bersama dalam satu Webex Team dengan kelompok-kelompok kecil yang sudah terbagi di sana. Jadi kita bisa lebih intens memberikan perhatian untuk masing-masing kelompok kecil siswa. Yang harus diingat, 3 hal penting yang harus diingat dalam menjalankan online kelas ini adalah
kita harus memberi kesempatan bagi semua siswa, terutama bagi mereka yang jarang berpartisipasi, yang pendiam. Kita harus juga memberi kesempatan melalui kelompok-kelompok kecil, dan kita perlu memberikan setidaknya 5 menit waktu agar mereka tidak terlalu merasa terbebani untuk mengurangi multitasking. Dan kita harus bisa encourage atau menyemangati siswa kita untuk membaca, melihat video, menyiapkan materi sebelum kelas virtual berlangsung. Nah, kita bisa praktekkan ini menggunakan Anunit tadi ya. Bapak Ibu, di Webex-nya Bapak Ibu mungkin ada gambar sebentar. Annotate, gambar benang di situ di sebelah kiri. Annotate. Apa bisa ditemukan? Nah, di situ bisa klik request annotate, nanti saya approve, oke? Ini Bu Hesti request, saya approve. Bu Hesti bisa memberikan garis, kira-kira mana kata yang ditemukan di situ. Apakah menemukan satu kata, misalkan nursery atau basket atau apa? Oke. Soccer, oke, great. Jadi kita bisa berinteraksi seperti itu, seperti yang saya contohkan dengan siswa. Jadi siswa juga bisa langsung mengerjakan atau kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Baik, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Saya rasa cukup lengkap dan cukup jelas. Mengingat waktunya yang sangat terbatas. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, kami mengingatkan untuk mengisi presentasi webinar kali ini yang sudah ada di kolom chat. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tadi yang sangat menarik itu ketika kita bisa menggunakan annotate itu, jadi siswa bisa langsung berinteraksi dengan guru yang mempresentasikan pakai Webex-nya. Jadi saya rasa ini akan jadi hal yang menyenangkan buat anak-anak, bisa coret-coret soal dari gurunya. Ada lagi sebenarnya yang kemarin kita praktekkan ya Bu Dini, request akses. Jadi jika kita ingin siswa untuk mempresentasikan sesuatu, dia bisa request aksesnya. Jadi siswa yang bisa ngontrol atau mungkin siswa yang kita serahkan sebagai role presenter ke siswa, dan mungkin kita ingin mengkoreksi sesuatu yang ada di presentasinya, kita bisa minta request akses ke komputer ya, yang lainnya, kontrol komputer yang lain, chat. Ya, jadi nanti yang mempunyai kontrol malah orang yang ada di sana, jauh di sana, yang sudah diterima requestnya. Jadi nanti asik Bapak Ibu bisa dicoba. Mungkin nanti dengan satu membuka HP, satu membuka laptop, nanti bisa mencoba sendiri, bisa. Betul sekali. Okay. Jadi guru bisa memiliki kontrol terhadap presentasi yang disampaikan oleh murid-muridnya. Baik, kami mengingatkan ini waktu kurang 2 menit lagi untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, penjenengan bisa melihat ke YouTube-nya Ibu Rida, nanti akan di-share. Baik, kami rasa cukup sekian diseminasi kali ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan semuanya bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau tanya nih? Oh ya, ada komentar Bu Rida. Ada komentar di kolom chat. Oh iya. Ya, wow, menarik sekali. Manfaat Webex ternyata tidak sederhana yang saya tahu. Dari Ibu Dewi. Terima kasih Bu.